Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai dakwah dalam Islam. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nikmatus Salamah, Ulfia Diana Nafisah, dan Usfia Dewi Masita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tujuan dakwah Islam, dasar dan konsep dakwah dalam Islam, metode dakwah dalam Islam, dan keutamaan dakwah dalam Islam. Yang pertama, tujuan dakwah Islam. Menurut ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah berbentuk isim masdar yang berasal dari fi'il atau kata kerja da'a, yada'u, dakwatan, yang artinya memanggil, mengajak, atau menyeru. Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Tujuan dakwah dari segi objeknya. Yang pertama, tujuan perorangan, yaitu terbentuknya perilaku muslim yang mempunyai iman yang kuat, perilaku sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak karimah. Yang kedua, tujuan untuk keluarga, yakni terbentuknya keluarga bahagia, penuh ketentraman, dan cinta kasih antara anggota keluarga. Yang ketiga, tujuan untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat yang sejahtera yang penuh dengan suasana keislaman. Yang keempat, tujuan untuk seluruh umat manusia, yaitu terbentuknya masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Tujuan dakwah dari segi materinya. Yang pertama, tujuan akidah, yaitu tentramnya suatu akidah yang mantap di setiap hati seseorang, sehingga keyakinan-keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam tidak lagi dicampuri dengan keraguan. Yang kedua, tujuan hukum, yaitu kepatuhan setiap orang kepada hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tujuan akhlak, yaitu terbentuknya muslim yang berbudi luhur, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji dan bersih dari sifat yang tercela. Yang kedua, dasar hukum dakwah dalam Islam. Dasar hukum dakwah dalam Islam merujuk pada surat An-Nahl ayat 125 dan surat Ali Imran ayat 104, yaitu Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan Wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dan waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Yang ketiga, metode dakwah. Sumber dakwah Islam dapat diambil dari Al-Quran yang berisi firman-firman Allah, sehingga bisa diamalkan, juga sunnah Rasul yang merupakan perkataan perbuatan dari Rasulullah yang bisa juga diamalkan, serta pengalaman yang bisa dibagikan kepada beberapa orang, dan sejarah hidup para sahabat dan fuqaha. Selanjutnya, metode dakwah. Berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 125, metode dakwah dibagi menjadi 3, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan,
yaitu bil hikmah, yaitu memperoleh hikmah atau mengambil hikmah dan pelajaran yang baik. Lalu mau'izatul hasanah, yaitu menjadi contoh yang baik, dan wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermusyawarah dalam sekumpulan orang dengan cara yang baik pula. Untuk yang keempat adalah keutamaan dakwah. Keutamaan dakwah yang pertama ada dakwah adalah muhimmatur rasul atau tugas utama para rasul alaihimussalam. Yang kedua, dakwah adalah ahsanul a'mal atau amal yang terbaik. Yang ketiga, pendakwah memperoleh pahala yang besar. Yang keempat, dakwah dapat menjadi penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala atau an-najatu minal adzab. Yang terakhir adalah dakwah adalah jalan menuju khairul ummah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan via grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.